Dan satu hal saya kira banyak dialami oleh rekan-rekan kita yang sekolah di luar pada saat itu ya. Kalau sekarang ini kan relatif antara dalam dan luar itu gapnya udah semakin dekat lah gitu. Persis, ya. Pada saat itu memang seseorang yang alumni sekolah luar negeri itu punya self confidence yang relatif lebih baik karena apa? Ternyata menghadapi orang-orang asing juga sama saja seperti Betul. kita menghadapi. Bapak ingat barangkali bagaimana kita dulu menghadapi IMF Iya, waktu betul, kita betul, iya. dikuasai, kalau boleh tanda kutip, ya dijajah ya. Iya. Gara-gara kita harus minjam uang tahun 97 ya. 97 98 waktu ya. kita krismon. Saya kira ini tidak banyak yang mengetahui gitu, terutama anak-anak generasi muda bahwa 98 ketika kita mengalami krisis moneter itu sebuah krisis yang memang berbeda dengan krisis pandemi saat ini. Betul. Memang karakternya berbeda karena pada saat itu krisis itu dipicu oleh murni kondisi ekonomi pada saat itu. Dimulai dari Thailand dan awalnya adalah krisis yang berkaitan dengan mata uang, pengelolaan mata uang. Ya. Tetapi karena perbankan di Thailand itu juga punya koneksi dan hubungan networking dengan perbankan lainnya, masuklah kemudian ke masalah-masalah yang berkaitan neraca pembayaran waktu itu. Betul, ya Bang ya, karena itu berkaitan dengan sama ekspor, ini APBN, impor. APBN kita apa kebijakannya ya mereka yang mengendalikan. Betul. Nah kemudian Indonesia pada saat itu kebetulan saja krisis yang terjadi bukan murni ekonomi, tapi kemudian krisis sosial, krisis politik, yang kemudian itu merubah tatanan tata kelola lah governance yang kita anut sampai dengan sekarang. Jadi waktu itu seingat saya kita belum punya government bond, Bang. Ya. Betul. Belum ada, Mas. Kita pinjamannya adalah murni dari luar. Peringkat kita belum sampai di sana. Iya, betul. Belum melaku. Dan saya kira di balik kemelut krismon tahun 98 memang banyak pengalaman banyak hal yang kita petik di situ ya. Kita bisa bergeser dari APBN yang berimbang dinamis, ya kan? Yang selalu sama antara pendapatan dan belanja, padahal di situ ada belanja pembangunan pinjaman, ya kan? Nah, kemudian kita menjadi anggaran surplus defisit, seperti sekarang ada keseimbangan primer, ya, kemudian keseimbangan umum, kan? Bagaimana pembiayaan anggaran. Nah, kan di zaman Bapak waktu itu jadi kita menyusun itu ya. Dan ada yang berkesan saya, Pak, kalau saya bisa sedikit cerita ya, nah bagaimana hikmah yang Bapak sampaikan tadi ya, hikmah yang kita bisa petik dari pengalaman kita tanda kutip tadi dijajah oleh IMF ya. Dan saya tahu perjuangan Pak Budiono ya mengajak membawa kita keluar ya, exit strategi ya. Saya ikut di situ ya. Nah, yang mau saya sampaikan itu Pak. Kita harus minta izin ke IMF ya. Tahu nggak yang saya waktu itu minta izin? Yaitu soal menaikkan gaji pegawai negeri ya. Aku waktu itu rupiah saja sudah terpuruk dari sekitar 3.200 menjadi 16.000 ya. Betul. Inflasi kita nggak tahu berapa kali lipat gitu ya. Sampai untuk makan siang aja karyawan udah kesulitan ya. Saya waktu itu kalau ingat orang IMF-nya ada salah satu yang mengurusi belanja pegawai rutin ya waktu itu. Ya, waktu itu rutin. Saya bilang gaji pegawai negeri harus naik. Dia bilang apa? Negara lo sudah bangkrut. Ya, ngomongnya begitu. Negara lo sudah bangkrut masih mikirin naikin gaji. Nggak boleh. Kasih waktu itu Bapak waktu itu udah kasih angin ke saya. Sudah ya draftnya kan sudah disampaikan gitu ya. Jadi sudah ada sinyal oke, kan gitu ya. Kan kita belum ke DPR tuh. Betul. Belum ke DPR ya. Nah, tapi itu contoh yang saya rasakan sekali. Jadi saya temanilah beliau makan siang ya. Jadi ada senang dia sambal. Saya tahu itu sambal ya. Ini mana nih? Ke Padang? Di Padang yang ada dulu apa ya di tengah Wahidin. itu di patung Pak Tani yang sekarang menjadi apa itu Kentucky Bundo ya, Sari Bundo ya. Saya minta cabenya yang banyak. Itu yang terkenal ayam yang keripik. Persis, saya pesan juga itu ya. Saya pesan juga cabenya yang banyak, dia senang cabai. Itu teman kita IMF itu yang dari Pasifik itu ya, Pak? Persis, kecil-kecil itu saya lupa namanya itu ya. Persis itu ya. Jadi sambil makan, kemudian saya minta cabai sampai berkeringat ya, beliau berkeringat gitu ya. Baru saya singgung itu ya.
Nah, kemudian disetujui. Disetujui. Ya, Jadilah kenaikan gaji dalam kondisi krisis moneter ya. Walaupun naiknya sedikit ya, tetapi sudah karena saya bilang begini, benar kenaikan gaji nggak ada jaminan apa-apa ya. Tapi you membuat bangsa kami menjadi hopeless ya. Nah, kita bisa begitu ngomong kenapa? Karena kita sekolah kan. Kita belajar ya mengenai bagaimana daya beli ya. Pegawai negeri udah semakin terpuruk. Iya, betul. Ya, seperti itu gitu ya. Itu saya nggak bisa lupa itu, Pak. Iya, karena kalau konsep itulah yang kemudian kita namakan counter cyclical policy. Persis. Jadi karena pada saat itu sektor swastanya melemah, pada saat itulah negara masuk untuk mendorong konsumsi. Dan saya kira kebijakan counter cyclical policy itu sekarang juga pada saat pandemi ini kan juga dilakukan. Nah, saya kira kita bisa mengambil hikmah dari pada saat kita berbicara dengan orang luar, sebetulnya kita memerlukan pengalaman untuk menghandle. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita ini sama. Kadang-kadang kita melihat orang yang kulitnya kuning, rambut putih, ya rambutnya pirang, gitu kan. Kita kadang-kadang merasa bahwa kita inferior. Tapi dari pengalaman Pak Luhut kan ini pengalaman dari Balike dan Danau Toba bisa menundukkan orang IMF ya dengan. Tapi saya contoh Pak, maaf saya potong sedikit. Saya berani dengan diplomasi nasi padang ya Pak. Silakan. Ya, tapi sebenarnya saya nggak boleh lupakan tuh peranan dari Pak Ahmad Royadi, saya nggak bisa lupa itu Pak. Jadi waktu itu beliau kan kepala badan kita ya, eselon 1 jadi ya. mengunci ruangan itu ya. Itu maksud saya, mengunci ruangan itu udah jam berapa ya waktu itu? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Tidak boleh ada yang keluar. Seorang Pak Ahmad berani menyuruh bosnya IMF itu tidak boleh keluar pulang. Mereka sudah mau pulang, sudah bawa jasnya. Sudah jalan mau ke pintu. Tapi Pak Ahmad lebih cepat, dia langsung kunci pintu. Nobody can go out. Please sit down. Waduh, itu satu spirit yang memberi kepada kita gitu. Ya karena kalau kita bisa sharing dengan teman-teman milenial, figur dari bos kita waktu itu almarhum Pak Ahmad Royadi. Itu beliau pendidikan Amerika dan dia PhD dari Illinois seingat saya. Illinois ya, tempatnya Bu Sri Mulyani ya. Dan dia seniornya Bu Sri Mulyani seingat saya gitu kan. Dan beliau punya karakter yang sangat kuat dan pada saat diskusi itu terombang-ambing padahal besok harus dibawa ke DPR saya ingat itu. Sehingga kalau tidak ada keputusan malam itu berarti kita tidak punya bahan dari pemerintah untuk menyampaikan ke DPR. Pada saat itulah peran seorang pimpinan dalam ini seorang Ahmad Royadi waktu itu sangat luar biasa. Jadi dengan kemampuan diplomasi yang luar biasa dibantu oleh staf-staf beliau tentunya, beliau berani menentang dan mengunci ruang rapat pada time yang krisis kritis sekali sebab kalau itu tidak putus tapi itu masih beruntung karena sebelumnya kan si orang IMF yang orang Pasifik itu sudah abang ajak makan nasi padang tadi, jadi udah setuju lah. Jadi kan baru salah satu ya, kan mereka punya grup. Punya grup yang lain. Punya lagi ada level dengan pimpinan yang lebih tinggi lagi betul. Ada namanya country country leader ya. Bang, saya kira ini kita bicara sudah lama, tapi makin menarik ini Bang. Jadi mudah-mudahan memori masa lalu mengenang masa lalu. Abang ini kan you are specialist in regional finance gitu ya Bang ya. Kemudian abang inilah yang membuka pintu beberapa kebijakan awal dari kebijakan keuangan daerah pada saat itu. Dengan pengalaman abang di BKF kala itu gitu ya, membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Tentunya pada saat itu dan sekarang berbeda, tetapi tidak ada sekarang kalau tidak ada masa lalu. Nah, abang kelihatannya dalam pengamatan abang gitu, sebetulnya apa yang waktu itu digali, ditonggak, ditancapkan, kemudian sampai dengan sekarang kelihatannya apa yang bisa dipetik pengalamannya, Bang? Ya, jadi ini kan sangat terkait dengan background
pelatihan ya, pendidikan. Kebetulan setelah saya selesai kuliah, kerja di Kementerian Keuangan, saya bisa dapat kesempatan mengikuti short course di UI, di LPM UI, yaitu short course keuangan daerah. Keuangan daerah, ya. Dan itu cukup lama, 10 minggu. 10 minggu. Jadi saya mendapatkan banyak hal, banyak pengetahuan, banyak benchmarking di luar negeri seperti apa. Karena di UI juga sendiri juga sudah disekolahkan juga untuk mengambil master, doktor di bidang keuangan daerah. Ambil seperti Bu Susi, ya Bu kan? Susi, ya, banyak yang lain gitu ya. Jadi kebetulan pada tahun-tahun itu kan tidak ada aturan ya yang menjadi pegangan kecuali keputusan presiden, instruksi presiden gitu ya. Jadi ada pun Undang-Undang Perimbangan Keuangan tahun 56 itu sudah nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar di dalam pengembangan kebijakan keuangan daerah ya, yang bisa meliti itu adalah Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian Dalam Negeri lebih kepada administrasi pemerintahan daerah. Gitu. Jadi di situ sebabnya kalau kita lihat dalam perkembangannya bagaimana pentingnya pengembangan hubungan keuangan pusat dan daerah ini dari level subdit untuk kemudian akhirnya menjadi Direktorat Jenderal seperti sekarang ini gitu ya. Hanya berkaitan dengan kebijakan gitu ya. Padahal pembinaannya sendiri sudah diserahkan pembinaan administrasi kepada dalam negeri ya. Pada waktu itu benar-benar peranan dari Kementerian Keuangan sangat diperlukan gitu. Nah, jadi Bang ya, jadi pada saat itu memang sudah ada semacam division of labor gitu ya Bang ya. Betul. Bahwa Kementerian Keuangan itu mengatur keuangan daerah. Jadi regional finance-nya gitu ya. Betul. Sementara Kementerian Dalam Negeri saat itu ada lebih ke pembinaan administrasinya. Persis, ya. Mengesahkan APBD. Oh, begitu ya. Mengesahkan APBD. Oke. Nah, terus kemudian gimana Bang? Pada saat itu seperti itu. Ya. Apakah ada sesuatu yang kemudian menjadi semacam tonggak sejarah itulah keuangan daerah pada saat itu Bang? Ya. Jadi saya bicara dulu dari sisi SDM ya. Dari sisi SDM di Kementerian Dalam Negeri kan umumnya dari Visipol. Visipol. Jadi lebih kepada pemerintahannya gitu ya. Nah oleh Pak Dono ya. Oleh Kementerian Keuangan lah ya, menyekolahkan orang Kementerian Dalam Negeri, mengirimkan orang Pemda untuk sekolah ke luar negeri. Mengambil regional finance. Selain pelatihan-pelatihan di UI yang diikuti oleh kepala-kepala Dispenda, kepala bagian keuangan gitu ya. Jadi yang meliti itu adalah Kementerian Keuangan. Pada masa itu. Jadi pada masa itu benar-benar ada trust dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan ya. Karena masalah SDO dulu ya, kalau ingat gaji semua yang sekarang menjadi transfer kepada daerah itu kan namanya dulu SDO kan, subsidi daerah otonom, subsidi daerah otonom ditambah impres gitu. Nah itu tadi saya sampaikan, banyak sekali kerjasama yang kita lakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Pemda DKI, dengan juga dengan dulu namanya RTI, Research Triangle Institute, yang menjadi wakil dari USAID, USAID di Indonesia, betul, di Kementerian Keuangan. Nah, kita mengerjakan di situ. Jadi kita dapat ilmu-ilmu baru, dapat bagaimana benchmarking di internasional, dan kemudian juga kita selalu sebelum mengambil kebijakan ya dengan riset. Ya, dengan research kita lakukan, sehingga seperti Pak Dono sangat senang gitu ya. Dengan kita tampilkan sebelum mengusulkan satu kebijakan, hasil risetnya seperti ini gitu. Kita intisarikan dan hasil risetnya kita lampirkan gitu. Jadi riset based policy kita mulai pada saat itu ya. Okay. Jadi kita harus berani melakukan riset itu ya. Tapi tidak boleh ada riset yang sudah ibaratnya berdasarkan order, harus menggolkan. Tetapi seperti apa? Ya. Karena misalnya kepentingan dari stakeholder semuanya harus kita perhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan tujuannya adalah untuk pembangunan.
Jadi intinya adalah semakin mengurangi yang namanya kebocoran, mengurangi inefisiensi gitu ya, supaya lebih efektif, kemampuan keuangan daerah untuk PAD, bagi hasil yang terus ditingkatkan. Nah, seperti itu terus yang kita lakukan. Selain peningkatan kemampuan SDM. Nah, gitu. Seperti itulah kerjasama kita pada waktu itu. Tapi yang pokok tadi adalah trusty. Betul. Tidak ada kecurigaan satu sama lain. Ya, ada niat-niat yang tidak baik. Betul. Tetapi benar-benar untuk membangun bersama. Jadi atas dasar itu ya, saya tidak terlalu bersombong diri. Kementerian Dalam Negeri sangat percaya kepada kita, Kementerian Keuangan. Iya, Bang, saya pernah ngobrol dengan rekan-rekan yang lain. Pada saat itu rasanya Bu Sri Mulyani juga sudah mulai terlibat dalam penelitian di Regional Finance ya, Bang? Persis, karena beliau adalah Wakil Kepala LPM UI. Oh, iya. Itu tahun berapa, Bang? Jadi itu ya? Kira-kira tahun 92, 95. Oke. Ya. Bu Sri Mulyani sudah pulang dari Amerika. Sudah doktor, masih sangat muda sekali ya, Bang ya. Ada sebenarnya cerita yang mau saya sampaikan, tapi jangan pada kesempatan ini ya. Kita nanti kita buat podcast yang lain, Bang, untuk cerita yang lain itu ya. Bagaimana antara Ibu Sri Mulyani dengan Ibu Susi ya. Saya punya memori yang sangat jelas bahwa Bu Susi adalah waktu itu bosku ya. Kemudian Ibu Sri Mulyani adalah kepala peneliti LPM UI, peneliti ya. Wah. Researcher. Yang menyediakan uangnya adalah Bu Susi. Nah, saya ditugaskan memarahin Bu Sri Mulyani gitu. Gara-gara hasil penelitiannya tidak sesuai dengan pesanan. Tidak sesuai pesanan dan jauh di bawah kualitasnya UGM. Padahal anggarannya lebih besar di UI. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak boleh saya ceritain di sini. Nanti, Pak, supaya jadi teka-teki kita aja. Oke, Bang. Jadi saya kira ini menarik sekali. Nah, Abang kan masuk tahun 81, Bang. Kemudian Abang selesai, kemudian pindah ke anggaran, dan Abang di anggaran kan dipercaya menjadi salah seorang direktur yang cukup handal, dalam artian bahwa beberapa kegiatan penting berkaitan dengan proyek-proyek kementerian lembaga itu Abang yang memberikan supervisi. Nah, berpindah tugas ke anggaran bagaimana, Pak? Iya, jadi beruntung sekali ya waktu itu dibekali dengan pengalaman di dalam memahami keuangan negara, khususnya APBN ya, karena APBN itu karena wujud pengelolaan keuangan negara gitu ya. Jadi kalau kita sudah memahami keuangan negara, kita akan lebih mudah ya di dalam menangani yang lebih detail, seperti misalnya anggaran kementerian lembaga. Nah, seperti itu. Jadi itu menjadi modal yang sangat penting, bagaimana supaya apa yang sudah dikerjakan di hulu ini bisa dilaksanakan di tingkat implementasi di lapangan, seperti itu. Jadi memang sangat berkesan ya, sangat berkesan pada masa itu, karena sejak saya pindah dari APBN ke pengelolaan anggaran kementerian lembaga itu di era reformasi dengan berlakunya 3 undang-undang dalam paket pengelolaan keuangan negara. Betul, Jadi bagaimana membawa undang-undang ini ya. Tentu tadi seperti saya sampaikan adalah membantu pimpinan ya. Jadi nggak boleh lepas itu. Ya, membantu pimpinan, membantu Menteri Keuangan, membantu Pak Dirjen gitu ya. Nah, bagaimana supaya ini bisa terkawal dengan baik. Ya, tujuannya pasti tidak boleh lepas dari masalah value for money kan ya, efisiensi, efektivitas dan keekonomian gitu ya, selalu ke sana gitu. Karena uang ini kan harus sampai kepada rakyat gitu ya. Betul. Dan sesuai dengan prioritas gitu. Nah, bagaimana itu bisa dikawal, bisa menyusun namanya pedoman penganggaran, menyusun namanya standar biaya, kemudian bagaimana membahas setiap peraturan perundang-undangan di DPR yang terkait dengan masalah keuangan negara, yang kita semua namanya harmonisasi gitu ya. Jadi ini kita kerjakan luar biasa beratnya ya pada masa itu, karena dengan lahirnya reformasi pengelolaan keuangan negara menjadi tanda tanya peranan Bappenas akan seperti apa pada waktu itu. Kemudian bagaimana hubungan antara Dirjen Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Itu masalah internal gitu ya. Kemudian bagaimana antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan kementerian lembaga selaku pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Nah, yang paling seru lagi dan paling berat adalah bagaimana dengan peran DPR ya dengan era demokratisasi. Nah itu ya peran DPR yang luar biasa di dalam Undang-Undang 17. Karena di Undang-Undang 17 dia sendiri yang akan menyetujui atau menolak APBN dan harus menyetujui sampai kepada tingkat jenis belanja, sampai kepada kegiatan, sampai satuan 3. Ya. Nah luar biasa tantangannya pada masa itu. Tapi ya kerjasama yang sangat baik ya dengan dengan seluruh pihak, walaupun kadang perlu proses yang lebih lama. Ya. Tapi kembali lagi saya ingin sampaikan waktu itu kita tidak ada tidak ada pikiran menguntungkan seseorang dengan merugikan yang lain, nggak ada. Yang kita bawa itu adalah konsistensi bagaimana supaya bisa terwujud gitu ya, yang namanya penganggaran berbasis kinerja, ya, unified budget ya. Kemudian juga bisa terwujud yang namanya KPJM, kerangka pengeluaran jangka menengah gitu ya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi kurang lebih ya bagaimana menyusun ini, merumuskan ini semua gitu ya. Kemudian bisa mengimplementasikan. Tapi saya beruntung ya, waktu itu saya ditugaskan oleh Ibu Sri Mulyani ya ke Inggris ya bersama-sama dengan Pak Sekjen kita waktu itu Pak Mulia gitu ya dengan beberapa yang lain untuk belajar mengenai reformasi pengelolaan keuangan negara di Inggris. Ya. Nah, itulah yang menjadi bekal juga, kita ada benchmarking, kemudian kita bisa melakukan itu sesuai kebutuhannya, sesuai dengan kecocokannya untuk bisa kita coba contoh, termasuk dalam remunerasi. Dan satu lagi yang sampai sekarang belum selesai itu adalah remunerasi penjabat negara. Remunerasi dan pejabat saya ingat negara. Abang waktu itu lebih dari 3 tahun nanganin itu ya. Iya, lebih. Sebetulnya draftnya sudah ada itu. Sudah ada. Waktu tinggal itu, diketok saja ya, tinggal Bang. Diketok. Halaman ininya malah sudah ditandatangani semua. Ya, tinggal tanda tangan lampiran, rinciannya. Betul. Jadi PP-nya sudah ditandatangani waktu itu Bapak SBY luar biasa. Bapak kok sampai tahu itu masih mengingat tahu, ya. Saya tahu. Iya, itulah pengalaman. Karena saya kan masuk dalam tim itu. Oh iya betul. Saya masuk dalam tim itu. Iya betul. Jangan lupakan saya masuk itu. Betul. Sama Ibu Ani Ratnawati semua betul. kita masuk di situ. Ya karena memang yang harus kita pahami adalah bahwa APBN itu di samping dokumen ekonomi, di dalamnya juga mengandung makna politis. Persis. Jadi barangkali kalau soal angka tidak masalah, tetapi nampaknya waktu itu dipertimbangkan masalah politis yang kurang begitu mendukung. Walaupun akhirnya sampai sekarang pun kemudian menjadi masalah yang belum terselesaikan. Iya, betul sekali. Ya, betul ya Pak ya. Iya, saya kira sekali. Nah, jadi Abang saya kira banyak pengalaman di penganggaran ini nanti yang tentunya menjadi tonggak. Karena kan perubahan kita itu memang praktis setelah kita punya 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara. Kita punya Undang-Undang 17, Undang-Undang 15, dan Undang-Undang nomor 1 mengenai perbendaharaan. Nah, dalam konteks itu sekarang ini sebetulnya kalau mau jujur ini melanjutkan apa yang ditanamkan Abang dulu waktu itu, reform. Dan saya tahu persis, merubah sesuatu dari sebuah keadaan yang sudah berlangsung lama, itu sangat sulit. Betul, dan itu saya kira pada masa-masa Abang. Dan saya kira berarti Abang sudah menorehkan sejarah pengelolaan penganggaran yang luar biasa pada saat itu. Dan saya kira kalau isu yang berkaitan dengan mindset roh filosofi daripada pengelolaan keuangan negara dan peran Ministry of Finance, saya kira best practice-nya sudah ada. Dan kemudian bagaimana peran planning agency juga sudah ada. Memang pada masa tahun-tahun 80-an waktu itu di beberapa negara masih membangun sebuah konsep di mana planning agency itu merupakan organisasi yang dijadikan think tank Bang, waktu itu seingat saya. Ya, persis dan itu. Termasuk think tank daripada pengelolaan fiskal. Tapi masuk ke tahun 90-an sampai 2000 sebetulnya dunia sudah mulai berubah. Betul. Bahwa kemudian yang dianggap ahli adalah orang-orang ahli di kementerian itu. Oleh sebab itu kemudian kan muncul Bang sebuah statement let the manager manage karena memang waktu itu yang jago-jago adalah orang planning agency yang
tetapi kemudian belakangan kan semakin banyak ahli-ahli di bidang pertanian, Betul. PU, Ya. dan lain-lain, Ya. sehingga kemudian let them manage. Betul. Ya. Tugas Kementerian Keuangan kemudian menetapkan plafon dan menetapkan kinerja, output dan outcome. Dan itu saya kira kerjasama antara dalam konteks kita, Bang ya, antara Kementerian Keuangan dengan Bappenas mudah-mudahan sudah semakin menyatu Betul. untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, Bang, ini menarik sekali membahas pekerjaan di anggaran. Saya kira mungkin kita perlu membahas di sesi yang lain ini. Fokus hanya membahas anggaran, karena anggaran itu tidak pernah akan selesai. Bahkan Presiden baru saja menyampaikan statement bahwa beliau tidak terlalu puas dengan kinerja KL kan, Bang. Walaupun memang itu terkadang secara makro permasalahan mikro itu tidak terungkap. Gitu. Iya. Saya sedikit komentari itu ya. Jadi memang benar sekali ya, tidak puas gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita coba sadari ya, namanya reformasi pengelolaan keuangan negara ini bukan hitungan tahun, hitungan puluhan tahun. Puluhan tahun sudah. Ya. Singapura itu 25 tahun ya. Selandia Baru setahu saya 35 tahun gitu ya. Karena memang prasyarat ya untuk reform itu tidak semata-mata hanya masalah uang. Betul. Ya. Kalau pengelolaan keuangan negara baik, belum jaminan gitu ya. Tetapi itu menjadi syarat mutlak gitu ya. Ada dua hal lagi yang harus kita perhatikan gitu ya. Yaitu saya selalu mengingat itu adalah kesejahteraan pegawai negeri. Ya. Hopeless kalau pegawai negeri tidak diperhatikan kesejahteraannya. Saya mengatakan dari dulu seperti itu. Ya. Kita harus benari, tetapi tidak jaminan. Yang bisa menjamin itu apa? Itu tadi reformasi birokrasi, ya. Kemudian juga law enforcement, KPK, ya, penegakan hukum itu harus jalan. Jadi kalau 3 pilar ini berjalan dengan baik, ya negara akan lebih cepat gitu. Jadi contohnya apa? Kementerian lembaga sekarang ini, ya, mereka melihat bahwa Kementerian Keuangan sangat cepat ini reformasinya. Kemudian juga pegawai negerinya juga merasakan lebih kan ya, reward lebih. Nah ini kan bisa jadi contoh benchmarking bagi KL yang lain gitu. Sambil penegakan hukum juga harus jalan gitu, ya. Dan itu harus tegas gitu. Nah kalau 3 ini berjalan dengan baik, saya kira akan lebih cepat Pak Presiden kita akan puas. Saya menganggap seperti itu. Ya mudah-mudahan Bang ke depan. Saya ikut terlibat di dalam beberapa proses reform, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mendesain dan memikirkan kita melakukan birokrasi reform waktu itu. Cikal bakalnya adalah dengan KPK, dengan Kementerian Keuangan, kemudian menyusul Menpan dan beberapa kelembagaan. Waktu itu memang kesepakatannya yang kita reform itu adalah KL-KL yang berurusan dengan pengelolaan keuangan. Satu. Yang kedua adalah KL-KL yang urusannya dengan hukum perundangan. Dan itu menjadi penting. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Dan saya kira pengalaman Kementerian Keuangan ini sangat bagus lah gitu ya untuk dijadikan milestone. Dan saya kira sekarang udah semakin banyak orang-orang yang menyadari perlunya reformasi birokrasi. Ya sudah ada benchmarking Kementerian Keuangan. Betul, saya kira itu. Dan memang permasalahan ada. Dan kalau kita konteksnya menyinggung tentang remunerasi pegawai negeri atau ASN, saya kira itu memang dengan keberanian yang luar biasa Bu Sri Mulyani memulai itu. Dalam skop yang kecil. Tetapi saya kira sekarang saatnya juga kemudian melakukan evaluasi, dan itu saya kira dilakukan terus oleh Kementerian Keuangan terus dalam tim reform yang kemudian berjalan terus. Abang, ini kan sebagai penutup Bang, jadi Abang kan sudah praktis 40 tahun ya Bang ya di Kementerian Keuangan. Ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Kalau itu dibuat buku atau biografi mungkin sudah lebih dari 500 halaman tuh Bang. Jadi banyak sekali pengalaman yang menginspirasi, yang dapat menginspirasi. Tapi kalau anak saya bilang itu jadul. Zaman dulu dengan tantangan zaman sekarang beda ya. Enggak intermezzo saja. Saya kira betul juga. Memang kadang-kadang anak muda itu kan penuh dengan gairah, penuh dengan energi. Tetapi yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa masalah dan tantangan itu
bersama dengan zamannya. Betul ya. Dan kemudian kita bisa mengambil contoh-contoh zaman lalu, tentunya tidak diterapkan persis seperti masa lalu. Tapi semangat, inspirasi, value, betul, daya juang itu menjadi penting. Nah, Abang, saya kira Abang kemudian masuk jadi Widyaswara. Waktu itu apa pertimbangan Abang masuk Widyaswara? Dan kemudian saya dapat info Abang nanti bulan September ya Bang ya? Iya betul. Akan mengakhiri Purna Bakti yang luar biasa, tanpa cacat gitu ya, berbakti pada bangsa dan negara. Yang istilah Abang tadi menjalankan perintah pimpinan tadi gitu ya. Bisa share Bang, jadi artinya bagaimana, kenapa kok dulu sudah pensiunan, bukan pensiunan, menjadi pejabat eselon 2 di anggaran, itu sudah luar biasa loh Bang. Saya punya impresi direktur di anggaran itu menjadi orang yang paling banyak dicari dan termasuk ditakuti oleh KL. Musuhin juga ya. Nah, termasuk dimusuhin juga gitu ya. Ya, tidak boleh populer ya, soalnya nggak boleh populer ya. Tapi kemudian Abang mau jadi Widyaswara yang kemudian itu bekerja sendiri, mengajar di depan kelas. Nah, bisa share Bang? Iya, betul sekali ya. Jadi memang bukan hal yang mudah ya, karena dari pejabat gitu ya, struktural gitu ya, yang bisa dibantu oleh waktu itu 120 ya. 120 orang staff ya Bang. Gitu ya. Kita lebih kepada tugas manajerial gitu ya. Dan tentu juga mengusulkan kebijakan gitu ya. Dan tentu membantu pimpinan, selalu mendampingi pimpinan gitu. Saya kalau dicari pimpinan Pak selalu ada di tempat ya. Tidak pernah saya sulit dicari gitu ya. HP saya nyala terus gitu ya. Dan kalau ada menteri atau wamen mencari itu sudah pasti siap gitu ya. Apalagi Pak Bu Dirjen atau Pak Dirjen ya. Betul. Saya dengar cerita itu Abang. Pokoknya kalau nyari carilah Bang Luhut gitu. Selalu ada gitu ya. Jadi, itu bisa karena didukung oleh staf ya. Staf yang juga bisa bekerja dengan baik gitu ya. Jadi pada saat menjadi WI ya, Widyaswara itu sebenarnya faktor kebetulan Pak. Itu namanya istilahnya disguise ya. Kalau ditarik blessing, ke atas barangkali itu jalan Tuhan. Gitu, disguise blessing. Jadi pada saat itu ternyata sudah ada peraturan baru, boleh impassing. Impassing dari struktural menjadi Widyaswara. Dan kebetulan juga saya tahu persis Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan ini menjadi sangat potensial ya di dalam menerjemahkan tadi bekerja sama dengan struktural di Anggaran dan Perbendaharaan di dalam meningkatkan kapasitas dari seluruh pengelola keuangan negara. Mulai dari perencananya yang menyusun anggaran sampai kepada pertanggungjawaban gitu ya. Dan saya lihat sendiri bahwa penganggaran ini yang namanya penganggaran berbasis kinerja bukan hal yang bisa dicapai dalam tempo 10 tahun. Saya sampaikan tadi banyak sekali persyaratan yang diperlukan gitu. Jadi atas dasar ini saya melihat sangat bagus ya, sangat bagus peran dari ada istilah re-engineering ya. Pusdiklat AP ini bisa menjangkau itu, tidak hanya melayani di dalam. Jadi harus diberi peran yang lebih besar ya untuk seluruh kementerian lembaga gitu ya yang mengelola uang negara gitu ya. Kenapa bisa misalnya dari sisi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, seluruh bendahara kan bisa harus dilatih gitu ya, harus lulus sertifikasi kan perkembangan terakhir ini gitu ya. Itu contoh bahwa memang kita tidak hanya melayani unit-unit satker di lingkungan Kementerian Keuangan, tapi harus ke semua ya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang 20-an ribu itu gitu ya. Jadi ini semua harus bisa dibina. Nah, termasuk seperti sekarang ini dengan RSPP, itu kan bagian dari pentahapan tadi. Ya. Sudah ada top down ya, sekarang lebih dirampingkan lagi. Itu kan sesuai dengan perkembangan perkembangan kemampuan ya. Apa yang sudah dicapai dan apa kebutuhan lebih lanjut gitu ya untuk masuk kepada tahap yang namanya bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja itu sudah done. Nah, itu butuh waktu lama gitu ya. Jadi saya merasa dengan diberi kesempatan di sini, saya melihat dari pimpinan juga selama ini sangat
sangat membuka ruang itu, bahkan menganjurkan bagaimana semakin mempertajam ya perumusan penganggaran berbasis kinerja. Ini saya kira yang menjadi alasan ya. Selain juga ya grade-nya kan, grade-nya juga kita relatif tidak diberlakukan ini kurang lebih ya istilahnya ada penghargaannya gitu ya. Saya pikir ini betul. Kesempatan yang sangat bagus gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan, mudah-mudahan dari anggaran nanti juga ada lagi yang datang ke sini gitu ya. Betul. Saya kira ini sebuah pembelajaran yang bagus Pak, bahwa seseorang pada saat dia masih muda bekerja keras, banyak pengalaman, kemudian dia punya ilmu, punya pengalaman, punya institutional memory, punya tacit knowledge, yang kemudian setelah menjelang masa-masa pensiun, kemudian bisa beralih ke fungsional, dalam konteks ini adalah Widyaswara, menularkan semua ilmu yang ada. Saya kira ini bagian dari ibadah ini Bang, saya kira itu. Sambil terus dimutakhirkan ya. Sambil dimutakhirkan, karena bagaimanapun juga sudah ada endowment ilmu kan Bang ya. Dan kemudian ilmu yang sekarang itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada ilmu sebelumnya. Jadi sustainability dari ilmu bisa menjadi bagian yang cukup penting. Dan saya kira BPPK dalam hal ini Pusdiklat AP sangat beruntung punya Bang Luhut di sini, karena pengalaman di regional finance, pengalaman mengelola anggaran, mengelola BKF waktu itu makro, mengenai recurrent spending waktu itu, menjadi sebuah pembelajaran bagi semua KL. Karena kita di Kementerian Keuangan ini kan sebagai bendahara umum negara menurut saya. Betul, ya. Dan itu bendahara umum negara itu menjadi kewenangan presiden sebetulnya. Ya. Tetapi menurut Undang-Undang 17 ya itu didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Sementara kementerian lembaga lain itu didelegasi tetapi sebagai pengguna anggaran. Ya. Nah, antara pengguna ini memang harus ada yang mengatur. Yang mengatur itulah bendahara umum negara. Jadi mudah-mudahan peran serta Bang Luhut itu untuk membimbing dan membina semua pegawai yang berkaitan dengan pengelola perbendaharaan dan penganggaran itu menjadi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi mereka. Bersama teman-teman yang lain ya? Bersama teman-teman yang lain. Nah, tapi teman-teman yang lain memang tidak sebanyak Pak Luhut pengalamannya untuk anggaran dan yang lain-lain. Nah, sebagai final comment Abang, barangkali Abang bisa menyampaikan pesan-pesan kepada generasi muda Kementerian Keuangan, atau generasi muda ASN di kementerian lembaga lain, untuk bekerja secara tulus ikhlas untuk menjalankan amanah di pemerintahan itu seperti apa, Pak? Oke, ya. Ya memang ya, lain generasi, lain zaman ya, lain tantangan ya. Betul. Tetapi selalu kita bisa melihat bahwa permasalahan itu adalah dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Kan seperti itu. Jadi kalau pada masa yang lalu tantangannya itu sudah kita bisa ketahui, kemudian kita ambil langkah-langkah solusi ya. Nah, untuk ke depan ini kita melihat tantangannya seperti apa gitu ya. Jadi saya kira benar sekali generasi muda ini jangan takut apalagi dengan kemampuan anak muda yang sekarang ini, kemampuan dalam mengelola IT ya, teknologi komunikasi ya, jadi tidak ada keraguan ya dengan bagaimana cepatnya, kalau boleh istilahkan milenial ini ya. Milenial ini saya kira sangat kita harapkan ya, bahwa tidak akan ada kesulitan ya, karena mereka sudah dibekali dengan satu, kemudahan untuk mendapatkan informasi. Kalau dulu kan susah banget mencari informasi. Betul. Kalau sekarang ya sangat mudah kita dapatkan informasi dengan di googling saja ya. Ya, dengan berbagai media ya, sosmed ya juga bisa didapatkan gitu ya. Jadi dalam hal ini saya pikir untuk jajaran Kementerian Keuangan, apa yang sudah baik selama ini ya, itu saya kira bisa diteruskan, dan terus tantangan zaman ke depan ini terus diikuti ya, perkembangan ini. Misalnya kita lihat dulu ya,
bahwa mungkin SDM kita sekarang di Kementerian Keuangan waktu zaman kita dulu ya disekolahkan dalam jumlah yang terbatas, sekolah yang juga sangat ini ya, sangat boleh dibilang tertentu ya. Tapi sekarang dengan ada LPDP ya, Bapak juga kesempatannya masuk, ya, kesempatannya kita lihat bahkan ke Harvard, Berkeley, ya kemana-mana udah top di dunia sudah bisa ya. Ya apalagi dalam masa pandemi begini nih ya. Ya buat apa? Buat generasi muda tidak ada kesulitan ya. Ya beda dengan kita ya. Saya terutama ya. Kita harus bisa adaptasi ya, dan itu adaptasinya ya tidak bisa secepat yang muda-muda gitu. Jadi saya melihat kepada generasi muda, saya tidak ada keraguan-raguan. Tetap itu tadi jangan merasa bahwa bisa menyelesaikan sendiri segala hal ya. Tetapi kuasailah, pahamilah ya apa yang menjadi bidang tugas. Kalau sudah keluar dari bidang tugas, perlu koordinasi yang lebih lanjut, silahkan siapa lagi stakeholdernya. Nah, semakin kompleks permasalahannya, stakeholdernya semakin bertambah. Dan jangan takut melakukan koordinasi, tetapi jaga SOP. Bahwa kalau sudah lewat dari jalur ya, sudah kekuasaan itu sudah menjadi harus dikonsultasikan kepada pimpinan, dilaporkan dulu kepada pimpinan, baru mengambil langkah. Ya, seperti itu gitu. Jadi ikut aturan, taat SOP. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi terus berkreasi gitu ya. Saya kira dengan seperti itu, yakin saya Kementerian Keuangan ke depan ini terus akan semakin maju. Dan satu lagi, ya yang penting adalah kementerian lembaga di dalam mengelola keuangannya, ya itu harus tidak boleh dilepaskan, ya tidak boleh dilepaskan. Artinya apa? Kementerian lembaga ini, ya termasuk pemerintah daerah gitu ya, karena Menteri Keuangan ini kan sekarang ini boleh dikatakan benar-benar menjadi benchmarking gitu ya. Tidak hanya dalam mengelola negara, tapi dari katakanlah lembaga-lembaganya, bagaimana Inspektorat Jenderal kita, ya, bagaimana katakanlah misalnya Biro KLI, ya bisa menjadi contoh juga bagi biro-biro KLI di tempat-tempat lain, kementerian lembaga yang lain gitu ya. Jadi kita melihat itu sudah ada trust ya dari berbagai pihak gitu ya. Dan ini terus kita jaga, itu yang saya minta. Saya harapkan bisa dari kalangan-kalangan muda kita ini di Kementerian Keuangan tetap menjaga ini supaya ini yang di kiri kanan ini semua bersama-sama kementerian lembaga ada 87 ini sama-sama bisa naik ya untuk pelayanan yang lebih baik untuk pembangunan negara kita ini gitu. Saya kira itu. Saya seperti sekarang kan soal gaji, mereka sebenarnya udah nggak pusing soal gaji ya. Ya tunjangan kinerja ya sudah tersedia ya, kalau boleh kita katakan memang berapapun uang boleh dibilang ya nggak akan puas ya. Tapi secara ini ya saya meninggalkan Direktorat Jenderal Anggaran misalnya, saya lihat waktu itu saya di lantai 6, saya lihat sudah banyak sekali mobil-mobil kecil gitu ya, dicicil kredit gitu ya. Itu lambang dari apa? Ya, karena ada remunerasi, ada perbaikan beli, gitu ya. Dan saya pikir seperti zaman kita dulu nggak ada itu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi sekarang ini tidak terlalu dipikirkan lagi masalah itu, kebutuhan untuk keluarga ke depan. Jadi kalau saya bilang bahwa sekarang ini generasi muda ya sebagai orang Kementerian Keuangan sudah lebih bermartabat lah ya dibandingkan dengan swasta, dibandingkan dengan berbagai pihak, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan swasta yang ini ya, yang sangat mewah ya, tapi menengah gitu. Iya. Saya kira itu saya. Terima kasih Abang. Saya kira ini filosofinya sangat dalam bahwa generasi muda memang tantangannya berbeda dengan tantangan masa lalu. Tetapi memang itu adalah sudah sunatullah, sudah merupakan ketentuan Tuhan. Bahwa setiap zaman itu memiliki tantangan sendiri-sendiri. Dan tantangan generasi muda saat ini memang mungkin lebih bervariasi daripada kita pada saat masa lalu. Tetapi harus diingat juga bahwa tantangan generasi muda saat ini difasilitasi oleh infrastruktur yang lebih baik. Saya kira luar biasa. Terima kasih Abang atas semua sharingnya. Dan ini perlu disclaimer karena ini masih COVID-19. Kami berdua sudah dites antigen sama-sama negatif dan jarak kita lebih dari 1,5 meter dan kita berada di udara yang terbuka. Indah sekali di Gadok. Terima kasih Abang. Dan mudah-mudahan sukses Bang ya. Dan terima kasih. Mudah-mudahan pengalamannya akan diserap dengan sangat bagus, menjadi inspirasi oleh generasi muda kita. Baik, saya kira sahabat maestro yang saya cintai dan saya banggakan,
Kita baru saja berdiskusi dengan Bang Parluhutan Hutahian atau Bang Luhut. Anda, generasi muda tentunya bisa mengambil pengalaman, mengambil inspirasi dari daya juang Bang Luhut, dari Medan, dari Sumatera Utara, dari Balige ya Bang ya, dari Danau Toba, ke Jogja yang kota gudeg, ke Jakarta dan ke Michigan State, kemudian kembali lagi ke lapangan banteng untuk membangun sebuah kebijakan fiskal yang luar biasa, kebijakan penganggaran, dan terakhir mendharma baktikan semua ilmunya itu di Padepokan Gadok Bogor. Terima kasih Sobat Maestro, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan ingat, The Maestro Media, para maestro berbagi informasi. Terima kasih, sampai jumpa.